Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Natin Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyati Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhusu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'na bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus beserta jemaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Dia Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Selasa ini tanggal 12 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 September 2020, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini dengan niat iktikaf sambil kita mengikuti pengajian tidak lain agar amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita di halaman 133. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala da'watun nasara ilal mubahalah. Ajakan gitu, dakwah ajakan an-nasara, tamu-tamu gitu, utusan-utusan orang-orang yang beragama Nasrani saat mereka berkunjung yang mereka asalnya dari kota Najran gitu, berkunjung ke Madinah jumpa Nabi ya. Nabi menawarkan mereka masuk Islam ya. Namun mereka walaupun sudah ya, dijelaskan perkaranya Nabi Isa ya, yang menjadi inti daripada kepercayaannya orang-orang Kristen. Menurut Al-Quran bahwa Nabi Isa tidak lain adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Namun mereka meyakini kalau Isa itu Allah, kalau tidak Allah anaknya Allah gitu. Padahal argumen-argumen sudah diterangkan kepada mereka, namun mereka tetap saja tidak mau masuk Islam. Yang terakhir adalah Nabi ngajak mereka untuk mubahalah ini. Nah, apa ini mubahalah? Nanti akan diterangkan ya. Jadi bukan mubahalah ini artinya sumpah pocong ya. Bukan ya. Sumpah pocong itu enggak ada. Di sini mubahalah ngajak doa gitu. Sama-sama kita doa gitu. Kata Nabi, saya yang doa, berbaca doa, ente yang aminin. Intinya doa itu yang batil gitu, yang salah, yang batil dia akan rela mendapat azab gitu. Nah, itu namanya mubahalah.
Jadi Nabi ngajak orang Kristen yang tidak mau masuk Islam itu untuk mubahalah. Summa ba'dan aqamal Qur'anul Karim. Kemudian setelah Al-Qur'anul Karim yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Nabi membacakan Al-Qur'anul Karim yang ayatnya itu berisi hujjah ala Nasara. Artinya hujjah ala Nasara, argumen-argumen, dalil-dalil, bukti-bukti bahwa yang diyakini oleh orang Kristen terhadap Nabi Isa itu semua nggak benar gitu. Itu dibacakan oleh Nabi dalilnya dari Al-Quran. Fi sya'ni Isa, tentang Isa bin Maryam gitu. Ya, mereka mengatakan Isa itu kalau nggak Allah adalah anak Allah. Kata Nabi Muhammad bukan, dia itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Dengan dalil-dalilnya yang ya apabila mereka menggunakan akal sehat gitu pasti mereka akan percaya. Mereka nggak mau masuk Islam. Amara rasuluhu, maka amara atau umira rasuluhu, Allah perintah rasulnya Nabi Muhammad, Allah perintah Nabi Muhammad ayad'uhum ilal mubahalah, ajak mereka Kristen itu berdoa gitu. Nah ini mubahalah nih ya. Wahiyad doa bil la'nah, doa agar supaya Allah kutuk gitu. Kalau doa agar Allah kutuk, wah berarti bukan doa nih, nyumpahin. Kan doa itu biasanya baik. Doa yang inti doanya itu agar Allah turunin laknat, turunin azab di dunia ini gitu, bukan ntar di akhirat. Di dunia ini Allah turunin laknat alal kazib, yang dusta gitu. Min ahadil fariqain, dari dua kubu yang saling ya bertolak belakang gitu ya. Ya, ada kelompok Nabi Muslimin dan kelompok mereka orang Nasara, mengaku dua-duanya benar gitu ya. Nah, doa nanti siapa yang batil dialah yang akan diturunin azab oleh Allah di dunia ini gitu. Itulah mubahalah. Nah, itulah ayat Al-Qur'an yang kita baca atau yang kita tafsirkan sekarang dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, "Faman hajjaka fihi mim ba'di ma ja'aka minal ilmi tu faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil." Fa naj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Faman hajjaka fihi mim ba'di ma ja'aka minal ilmi, itu faman hajjaka fihi, orang-orang mereka yang hajjaka fihi masih saja berdebat gitu, jadi nggak mau ngalah gitu ya. Siapa saja yang masih berdebat padahal dia itu sudah kalah debatnya, karena dibuktikan dengan dalil-dalil yang benar, namun mereka masih tetap tidak mengakui kebenarannya ajaran Islam. Maka Allah Ta'ala bilang, kul, katakan kepada mereka, ta'alau, mari sama-sama nad'u, kita ajak ya, kita ajak anak-anak kita yang mengamini gitu. Wa abna'ana wa abna'akum, anak-anak kami orang Islam dan anak-anak kamu orang Kristen. Nisa'ana nisa'akum, ajak ya para istri atau para anak-anak perempuan kami, kelompok kami dan perempuan kamu. Wa ampusana wa ampusakum ya. Ayo sama-sama. Summa nabtahil. Nah, ini nabtahil namanya tadi dikatakan mubahalah. Mari sama-sama nabtahil. Apa nabtahil? Natadarra'u ilallah gitu. Sama-sama kita doa, kita mengamini, minta sama Allah agar Allah Ta'ala ihlakil fajiril mukadzib, akan supaya Allah mencelakakan, Allah melaknat, Allah mengazab al-mukadzib, siapa di antara kita yang kagak benar gitu ya. Pana ja'al laknatullah alal kadzibin. Nah itulah artinya kita minta agar supaya Allah melaknat, mengutuk, mengazab di antara kita yang kadzib. Kan
Ya, enggak semuanya kadzib. Apakah kita yang kadzib atau ente yang kadzib gitu ya. Hak sama yang batil mana gitu. Ayo ya. Nah, wa maknal ayat artinya tafsir daripada ayat tersebut man jadalaka tuh man paman hajaka artinya man jadalaka siapa yang masih saja berdebat nggak mau ngalah gitu. Namanya nggak mau ngalah gitu. Padahal bukti-buktinya udah lengkap semua tapi ya nggak mau ngalah, keras kepala. Siapa yang masih berdebat saja ya Muhammad fi amri Isa tentang perkara Nabi Isa ba'dama wadahal haqqu wastaban padahal hak sudah jelas ya. Yang benar yang mana udah jelas ya. Wa wadahat lahul ma'alim bukti-bukti sudah banyak dan sudah jelas fi annal masiha Abdullah wa rasuluh bahwa Nabi Isa bahwa Isa Yesus masih kalau orang bilang kita Quran itu masih kalau mereka bilang Yesus itu adalah hamba Allah dan Rasulnya gitu. Walaisa ilahan bukannya Bapak Tuhan bukan juga anak Tuhan ya. Kalau memang masih saja berdebat tidak mau mengakui kebenaran Al-Quran ya, maka Allah bilang kepada Nabi Muhammad katakan lahum kepada mereka itu halumu ya, halumu mari sama-sama ajak ya ma'syaran Nasara wahai kelompok Nasara ayo ajak pal najtami kita kumpul kan orang mau sumpah itu kumpul semua wal yad'u kullun minna abna'ahu masing-masing ajak keluarganya gitu ya masing-masing ajak keluarga yang punya anak ajak anak yang punya bini ajak bini ya yang kagak punya anak kagak punya bini ya udah kawan-kawan ente aja sendiri ajak sini atba'ahu wa ansarahu ajak semua pengikut-pengikut kita kumpul kemudian kita mubahalah itu minta sama Allah natadarra ila Allah wa naqul ya apa itu doanya Allahumma al'anil kadhiba minna fi sya'ni Isa ya ini ya Allah berikanlah laknat azab turunin azab kutukan al-kadhibu minna siapa di antara kita yang dusta siapa di antara kita yang batil ya kan mesti yang satu hak yang satu batil siapa di antara kita yang batil kan mereka nggak mau mengakui kalau kelompoknya batil nah, kalau begitu udah aja kita minta sama Allah nanti Allah turunin azab sama yang batil kan ketahuan tuh yang batil ya. Fi sya'ni Isa tentang ya perkaranya Isa akhirnya mereka nggak berani ya tuh kalau nggak berani kan mereka mengakui cuman nggak menyatakan cuman nggak berani doang. Ruya annahu alaihi salatu wassalam lamadaan diriwayatkan bahwa Nabi kan tadi Allah perintah ajak mereka gitu diriwayatkan bahwa Nabi lamadaan nasara ilal Islam nah ini dari mula lagi nih ya dari awal dari kisah dari mula diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ketika ngajak utusan-utusan jadi kan Nabi kedatangan utusan-utusan orang Kristen dari Najran gitu nah saat datang utusan mereka mengatakan bahwa Tuhan kami Yesus gitulah ya dalil-dalilnya ini kata orang Kristen itu nah kemudian Nabi kita bukan bilang itu Isa bukannya Tuhan bukan apa dalilnya ini penting akhirnya Nabi ngajak mereka masuk Islam. Kata mereka apa saat Nabi ngajak masuk Islam? Qalu kunna muslimina qoblak gitu. Kami ini para orang-orang Kristen Nasara nggak perlu kamu ajak masuk Islam. Sebelumnya kamu Islam, kami udah Islam gitu. Kata orang Kristen. Ya. Sebelumnya kalian itu masuk Islam, kita udah Islam lebih dahulu. Apa kata Nabi? Pak kata Nabi, kadzabtum, bohong. Ya. Kamu bohong, ngakunya Islam bohong gitu ya. Yamna'ukum minal islami salasun. Artinya yang mencegah kamu Islam tiga. Maksudnya
Buktinya kalau kamu belum Islam gitu kan, kamu ngaku udah Islam. Buktinya kamu belum Islam ada 3 buktinya. Pertama, qaulukum ya, ittakhadallahu waladan. Yang pertama yang membuktikan kalau kamu belum masuk Islam, kamu mengatakan bahwa Allah Ta'ala punya anak. Ini kan, benar kan? Iya. Nah, berarti kamu belum Islam. Nah, kalau Islam kan masa iya Islam Allah punya anak. Itu pertama. Yang kedua, aklukumul khinziro. Yang kedua, kamu menghalalkan makan babi. Kan orang Kristen makan babi, benar nggak? Nah, sedangkan Islam melarang makan babi. Yang ketiga, sujudukum lis-shalib. Kamu sembah salib. Kamu menyembah salib gitu ya. Nah, kalau kamu masuk Islam nggak maunya salib. Nah, dengan adanya 3 ini yang masih ada pada diri kamu, buktinya kamu itu belum Islam. Udah. Nah, dia masih berdebat gitu. Udah dikatakan begitu masih nggak mengakui. Kata mereka, faqalu paman abuhu idzan, ya. Paman abuhu idzan, gitu. Kata mereka kalau Quran mengatakan Isa itu ya, Isa itu bukan apa? Kalau Isa itu adalah hamba Allah gitu kan, kita bilang tadi Isa itu kata Nabi hamba Allah dan Rasul Allah. Mereka nggak ngalah, kata mereka kalau memang Isa itu manusia biasa, bapaknya siapa gitu ya, gitu. Bapaknya siapa gitu. Nah, kalau ente hamba Allah, berarti ente punya bapak kan. Kalau Isa bilang hamba Allah, bapaknya siapa? Ada nggak bapaknya? Oh, kalau bapaknya nggak ada, berarti dia bukan hamba Allah. Ya, dia anak Allah. Kalau tidak anak Allah, langsung dia itu Allah. Karena dia nggak punya apa? Nggak punya bapak. Itu kata mereka itu. Ya. Jadi Isa nggak punya bapak, berarti dia bukannya orang biasa. Dia Tuhan. Kalau nggak Tuhan, anak Tuhan. Karena kalau orang biasa kan punya bapak. Nah, Isa itu nggak punya bapak. Nah, itu Nabi dibalikin sama mereka. Nah, Allah Ta'ala turunin ayat faradallahu alaihim, maka Allah tolak tuh, Allah patahkan ya, Allah patahkan dalil mereka. Kata Allah Ta'ala bilang, wahai Muhammad, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sungguhnya perumpamaan ya, Isa itu di sisi Allah sama seperti perumpamaan Adam. Artinya apa? Sesungguhnya perkara Isa itu sama seperti Adam gitu ya. Apa arti pertama Adam? Isa kamu bilang dia itu Tuhan, alasannya dia nggak punya bapak. Nah, demikian juga Adam. Bahkan Adam itu bukan hanya seperti, lebih aneh daripada Isa. Kalau Adam kan nggak punya bapak, nggak punya nyak. Ya, kenapa kamu nggak jadiin Tuhan? Kalau dengan alasan Isa itu Tuhan atau anak Tuhan karena nggak punya bapak, aneh gitu. Ada lagi yang lebih aneh, siapa itu? Nabi Adam. Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kenapa kamu nggak jadiin Tuhan? Bahkan Hawa pun istrinya Nabi Adam lebih aneh daripada Isa. Ya. Hawa ada bapak, nggak ada nyak. Kalau Isa masih mending ada nyaknya. Nah, kalau Hawa maksudnya kan biasanya orang lahir sama nyak. Hawa nggak punya nyak. Ada dia. Masa iya orang laki punya bapak doang nggak punya nyak jadi Hawa. Berarti kan perkaranya Hawa lebih aneh dari perkara Nabi Isa. Kenapa Adam dan Hawa kamu nggak jadiin Tuhan? Kalau memang alasan jadiin Tuhan karena nggak punya bapak. Al-ayat. Nah, harusnya kan mereka mengakui itu. Oh benar ya. Islamlah yang benar, kamilah yang salah, kamilah yang batil, seharusnya begitu. Namun mereka nggak mengakui mereka itu batil, masih tetap berdebat-debat ya. Nah, barulah Allah Ta'ala perintah Nabi mubahalah itu tadi itu. Summa da'ahumun nabiyyu ilal mubahalah. Barulah Nabi ngajak. Kalau begitu, kalau kita
berantem terus-terusan. Ini nggak putus-putusnya gitu. Baik dah kita putusin dengan cara apa nih? Mubahalah. Berani nggak? Kalau ente bilang ngeper, tahu ngeper? Ngeper dia. Artinya ngeper tuh nggak berani. Mereka kalau berani kan mereka di dalam hati mengakui kebenaran Islam, kebatilan mereka. Allah perintah Nabi ngajak tuh da'ahumun nabil mah faqala ba'lu ba'din. Nah, qala ba'duhum li ba'din gitu. Jadi mereka sebagian berkata kepada sebagian, tapi ini enggak dinyatakan di hadapan kaum muslimin. Sebagian di antara perempuan, jangan gitu. Gitu, tapi bisik-bisik. Sebab kalau diterang-terangan ntar ketahuan kalau dia ngeper gitu. Jadi sebagian mereka berkata kepada sebagian mereka, in fa'altum ittaramal wadi alaikum naro. Jika kamu ya penuhi ajakan Muhammad itu, kita mubahalah, nanti ini ya wadi ini nanti penuh dengan api. Pasti nanti api itu akan membakar kita semua tuh ya. Ittarama ate ista'ala. Kalau kamu penuhi ajakan Muhammad itu, kita mubahalah ya. Ittaramal wadi, tempat ini nanti akan menyala dengan api. Dan api pasti akan menghanguskan kita bersama. Akhirnya ngeper. Faqalu, kata mereka, ya Muhammad. Ya. Amat ta'ridu alaina siwa hadza. Nah, akhirnya ngeper. Apa kata mereka? Baiklah wahai Muhammad, apakah tidak ada pilihan lain gitu lah. Tidak ada pilihan lain selain masuk Islam gitu. Jadi apakah nggak ada pilihan lain selain mubahalah gitu? Selain mubahalah, kami tetap nggak mau masuk Islam. Tapi ada nggak pilihan lain selain mubahalah? Ini. Faqal, kata Nabi, ya, al-Islam awil jizyah awil qatl. Nah, jadi pilihan kalau kamu tidak mau mubahalah, pilih salah satu di antara tiga. Satu, masuk Islam. Yang kedua, al-jizyah. Nah, kamu harus bayar jizyah, artinya menjadi warga negara yang baik gitu ya. Ya, warga negara yang baik ya. Nah, kemudian nanti yang jadi warga negara yang bukan Islam diwajibkan membayar jizyah ya. Nah, jizyah itu ya. Jizyah ini sebagai salah satu tanda mereka menjadi warga negara yang baik ya. Tunduk terhadap peraturan ya. Sebetulnya jizyah ini yang dijadiin nih objek yang jadian objek untuk menyudutkan Islam ya. Kan ada kita dengar orang-orang yang tidak suka sama Islam, kalau seandainya negara ini berasaskan Islam, maka non muslim nanti akan diapain tuh ya. Disuruh bayar gitu jizyah. Nah, kan dengarannya nggak enak. Sebetulnya jizyah ini sama aja seperti orang Islam diwajibkan bayar zakat gitu. Bahkan zakat itu lebih berat daripada jizyah. Ya, kita sebagai orang Islam diwajibkan bayar zakat gitu. Kan zakat itu ya untuk apa tuh? Untuk fakir miskin maksudnya ya. Zakat itu lebih berat daripada orang non muslim disuruh bayar jizyah. Kalau jizyah itu kan zakat itu 2,5%. Ya, 2,5%. Itu pun 2,5% harus ada nisabnya. Kalau jizyah ini enggak persen. Yang ekonominya sedang ya setengah dinar, setahun ya. Kalau yang ekonomi menengah 2 dinar gitu. Jadi enggak. Kalau zakat kan ada persennya. Ente punya 100 juta 2,5% dari 100. Ente punya 200 juta 2,5% dari 2. Makin banyak duit makin banyak zakat. Tapi jizyah sama segitu aja. Jizyah yang mereka berikan itu imbalannya apa? Mereka tinggal tuh di negara Islam dengan aman.
Mereka menikmati semua fasilitas-fasilitas negara, ya gitu, ya. Ada rumah sakit, mereka sakit gratis, ya. Tuh, mereka sekolah, ya gratis. Mereka jalannya licin gratis. Itulah jizyah maksudnya, bukan jizyah itu buat menyekek mereka gitu. Apa istilahnya itu? Malak-malakin, tahu malak dipalak? Kan ada di pasar tuh orang dipalak-palakin. Bukan jizyah itu malak-malakin orang Kristen, bukan. Itu yang kewajiban yang harus dibayar sebagai imbalan menikmati segala fasilitas umum punya negara, itu jizyah. Ya nggak seberapa sebetulnya itu. Awil kot kalau Islam kagak mau, jizyah kagak mau, ya. Tunduk sama ajaran Islam kagak mau, menjadi warga negara yang kan berarti kamu itu musuh, ya harus perang gitu. Pilihlah salah satu di antara tiga ini. Jadi non muslim yang ada di negara Islam nggak dipaksa, enggak. Mau masuk Islam boleh, mau jadi warga negara yang baik-baik boleh. Nah kalau tidak, Islam kagak mau, menjadi warga negara yang baik kagak mau, berarti kan kamu orang jahat di sini. Kalau masa orang jahat harus dibiarkan, diapain? Diperangi. Itulah namanya jihad fisabilillah gitu. Mereka berpikir-pikir, wah jizyah itu enakan dikit. Sebab kalau mau bahala ntar kita bisa kebakar nih. Ya. Tuh. Faqabilul jizyata tuh, ya. Mereka menerima jizyah, dipilih oleh mereka jizyah. Wa aqarru biha, mereka mengakui. Ya. Dengan jizyah, ya. Waraja'u ila utanihim, setelah itu mereka balik ke kampung mereka, Najran. Tadi kan mereka asalnya dari Najran. Nah, Najran ini masih wilayah Islam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Nah, Abdullah bin Abbas ya mengomentari nih, membaca ayat ini mengomentari, kata Abdullah bin Abbas, "Lau kharajal ladzina yubahiluna Rasulullah." Seandainya mereka itu memenuhi ajakan Nabi mubahalah gitu, ya. Raja'u, niscaya mereka akan kembali la yajiduna ahlan wala malan tuh. Seandainya mereka memenuhi ajakan Nabi mubahalah, niscaya mereka kembali ke kampung mereka, ya. Kemudian la ahlan wala malan, keluarganya nggak ada, hartanya gua nggak ada, dirinya juga hangus dibakar sama api, kata Abdullah bin Abbas, ya. Wa fi tarkin. Nah, sekarang apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Ketika orang-orang Kristen itu, rombongan Kristen tidak mau diajak mubahalah oleh Nabi, tidak mau diajak mula'ana, ini membuktikan ada bukti lain nih. Bukti lain, dalilun zahirun wa syahidun azimun tuh, ya. Ini membuktikan bukti yang nyata, saksi yang sangat besar ala sihhati nubuwatihi, ya. Bukti yang benar, bukti yang besar atas kebenaran ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh, ya. Izlau kanu wasikina, sebab apabila mereka itu yakin kebenaran ajaran agama mereka gitu. Kalau seandainya mereka yakin bahwa Isa itu benar-benar Allah atau anak Allah itu, lamastan kapu anil mula'ana, niscaya mereka mau diajak mula'ana, ya kan? Seandainya mereka yakin kalau mereka itu benar, ya, i'tiqad mereka itu benar, ya, niscaya diajak mubahalah mau nggak? Mau. Nah, tatkala diajak mubahalah nggak mau, nah itu membuktikan kalau mereka itu sendiri nggak yakin tuh terhadap ajaran agamanya gitu, ya. Lasara'u, jika mereka itu yakin dengan ajaran agamanya, niscaya mereka cepat-cepat ilama tuliba minhum, memenuhi ajakan Nabi Muhammad untuk mubahalah. Lakin Allah ahzahum wa azalhum, Allah Ta'ala di sini menghina mereka, menampakkan kebatilan mereka. Allah Ta'ala menampakkan kebatilan mereka dengan cara mereka itu tidak mau diajak mubahalah. Lihaza qala Allah Ta'ala ba'da zalik, oleh karena itu Allah berfirman setelah ayat itu,
inna hadza lahuwal qasasul haq gitu ya. Sungguhnya ini ya, peristiwa ini tidak lain adalah qasasul haq. Artinya ini adalah qasasul haq, artinya peristiwa atau kisah yang benar. Wa ma min ilahin illallah. Jadi kalau begitu berarti tidak ada Tuhan kecuali Allah, bukan Masih, bukan Yesus gitu. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Allah taala adalah yang bersifat aziz, yang bersifat hakim. Fa in tawallau, kalau kamu juga masih berpaling gitu. Jika kamu ya, wahai non muslim gitu, masih tidak juga mau ya, mau mengakui Islam, fa innallaha alimun bil mufsidin. Sungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap mereka yang melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, sekarang mengetahui dulu. Kalau kamu masih juga kagak mau mengakui kebenaran Islam gitulah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Apa kaitannya nih? Jika kamu kagak mau juga mengakui kebenaran Islam, padahal Islam itu yang benar dengan dalil-dalilnya, tapi kamu masih tetap aja nggak mau masuk Islam, Allah Maha mengetahui. Maksudnya apa? Artinya Allah Maha mengetahui, Allah membalas gitu. Allah mengganjar, Allah akan menghukum gitu, bukan mengetahui di sini. Ya, Allah Maha mengetahui artinya Allah Maha mengetahui, kemudian Allah akan menghukum. Ya, gitu. Menghukum kepada siapa? Al-mufsidin. Nah, maksudnya mufsidin yang tidak mau mengakui kebenaran Islam. Kenapa orang yang tidak mengakui kebenaran Islam dikatakan orang yang merusak gitu? Ya. Orang yang merusak, orang yang tidak mau menerima kebenaran, orang perusak gitu kan. Kebenaran ada di mata mereka, kebenarannya dibuktikan dengan bukti-bukti, tapi masih saja tidak mau mengakui, itu orang merusak ya. Jadi orang merusak itu bukan hanya merusak materi ya, kebun orang dirusak-rusakin ya, kambing orang di ini bukan gitu. Tawuran kan merusak, itu merusak materi, tapi di sini merusak akidah gitu, itu merusak lebih daripada merusak di sini. Nah, itulah artinya ini ancaman dari Allah bagi mereka yang sudah tahu Islam itu benar tapi masih tetap saja nggak mengakui, Allah akan menghukum. Ya. Tuh, mereka yang merusak itu maksudnya yang tidak kafir, yang tidak mau tahu kebenaran, menerima kebenaran Islam. Baik. Nah, kemudian selesai itu ayat yang berikut. Dilanjut ayat berikut dalam surat Ali Imran ini adalah dakwatu ahlil kitab ilal iktida bi abil anbiya. Nah, jadi inilah namanya ngajak dakwah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, dengan cara ini, tadi kan dengan cara adu argumen. Nah, baik kata Islam, kamu kan sama-sama sama-sama menghormat Nabi Ibrahim. Jadi, nah, mereka itu kan Yahudi itu bangga dengan nabi-nabi. Nabi-nabi semuanya Allah utus, kebanyakan sebagian besar dari kalangan kami orang Yahudi. Ya, kalau waktu Ibrahim belum ada Yahudi, belum ada. Yahudi itu adanya sesudah Nabi Yakub ya. Tapi walaupun Ibrahim belum Yahudi, mereka itu menghormat sama Ibrahim. Kalau mereka bilang Abraham, Ibrahim itu bilang, saking hormatnya mereka namain anaknya Abraham, gitu. Nah, ada Ishak katanya Ishak. Itu ada koran namanya Kompas. Ya. Ketua korannya namanya siapa? Ketua koran Kompas. Oh, Yakub, bukan Ishak ya. Berarti kan menghormat Nabi Yakub kan. Teman bukan Yakub. Ibrahim, Abraham.
Isa dihormat, sehingga mereka namain anaknya apa? Nah, siapa tuh? Yusuf, Yosef. Nah, berarti kan mereka menghormat para nabi. Nah, baik, kamu menghormat nabi-nabi ya, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Nah, kalau memang kamu memang benar-benar hormat kepada nabi-nabi dulu ya. Nah, mari sama-sama kita itu mengikuti ajaran Nabi gitu kan. Kan kalau kamu menghormat para nabi, mari sama-sama kita ikutin ajaran nabi-nabi yang kamu hormat itu. Nah, ini salah satu di antara cara yang ditempuh oleh Islam untuk nyadarin mereka gitu kan. Oke kan, kamu itu menghormat para nabi kan? Iya, ayo sama-sama kita ngajarin ajaran nabi-nabi yang kamu hormati itu. Kalau memang benar-benar kamu hormat. Nah, ini judulnya, Dakwatu Ahlil Kitab ilal Iktida bi Abil. Ajakan kepada mereka Yahudi Nasrani khususnya yang menghormat Nabi Ibrahim, mari sama-sama kita mengikuti ajaran Abil Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam. Ba'da an aqamal Qur'anul Karimul hujjata 'alan nasar. Setelahnya Al-Qur'anul Karim aqamal hujjah 'alan nasara. Apa itu setelahnya Al-Qur'anul Karim? Ya. Apa itu tadi? Menyebut tentang dalil-dalil, argumen-argumen terhadap kebatilan ya, yang diyakini oleh mereka orang-orang Nasara. Abtala dakwahum fi sya'ni uluhiyatil masih ya. Al-Qur'an ya, membatalkan ya, artinya menyalahkan akidah mereka, keyakinan mereka tentang Isa itu sebagai Tuhan pada ayat-ayat yang telah lalu. Maka ayat yang berikutnya ini apa itu? Ja'atil ayatu huna tad'ul fariqain. Nah, ayat berikutnya ngajak mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, dua kelompok ini yang masih saja tidak mau mengakui kebenaran Islam. Ayat ngajak kepada dua kelompok ini, Yahudi Nasrani, untuk bertauhid. Kalau benar-benar kamu menghormat ajaran Nabi Ibrahim kan gitu. Kalau kamu benar-benar hormat sama Nabi Ibrahim, mari kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Apa itu Nabi Ibrahim ajaran? Tidak lain adalah tauhid. Mengesahkan Allah, bukan menduakan, bukan mentigakan ini. Kalau memang benar-benar kamu itu menghormat kepada ya nenek moyangnya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim dakwahnya ngajak orang bertauhid, bukan ngajak orang mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Iktida bi abil anbiya Ibrahim, ngikutin ajaran atau akidah Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Kenapa Nabi Ibrahim kita bilang dia itu ngajak umatnya mentauhidkan Allah? Karena Nabi Ibrahim itu izkanat millatuhu hiyal hanifiyatu samhah. Karena ajarannya Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim adalah hanifiyatu samhah, ajaran as-samhah tuh, yang terkenal dengan hanifiyah ya. Arti hanifiyah ajaran mengesahkan Allah. Wahia millatul Islam. Nah, ajaran Nabi Ibrahim ngajak mengesahkan Allah tidak lain adalah ajaran Islam ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Wa ma jaa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam illa liyutammima risalatis sama allati jaa bihal anbiya. Tidaklah datang ajaran Nabi Muhammad kecuali menyempurnakan semua ajaran-ajaran langit, ajaran Allah maksudnya, yang dibawa oleh para rasul-rasul dan para anbiya termasuk Nabi Ibrahim. Jadi yang diajak oleh Nabi Muhammad kepada umatnya mengesahkan Allah, tidak menduakan, tidak mentigakan, tidak lain adalah itu ajakan
Abul Anbiya Ibrahim, yang kamu agungkan itu gitu ya. Ayo kita sama-sama. Kalau kamu memang benar-benar menghormat sama Ibrahim, nah, mari kita ngikutin ajaran Nabi Ibrahim. Karena ajaran Ibrahim itu sama aja seperti ajaran Nabi Muhammad. Liyukammila bina asalhil iman wa tauhid. Ajaran Nabi Muhammad tidak lain adalah menyempurnakan bangunan iman dan bangunan tauhid yang dirintis oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, inilah ayatnya. Kul ya. Kalau dari sudut tadi mereka masih tetap aja nggak mau beriman, nah ini kita pakai cara ini. Katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai Yahud, wahai Nasara, ta'alau ila kalimatin. Nah, ayo sama-sama. Tadi kan diajak mubahalah nggak mau. Ya. Nah, dengan cara lain, ayo kita sama-sama mengakui kalimat. Nah, mengakui kalimat. Ya. Kalimat kata-kata sawain bainana wa bainakum, yang sama antara kita dengan kamu. Mengakui satu kalimat yang sama. Kenapa sama? Karena kamu tadi bilang menghormat Ibrahim, kami juga menghormat Ibrahim, kan sama itu, klop. Nah, tapi dilanjutin, kalau Ibrahim itu ya ngajak umatnya bertauhid, Nabi Muhammad ngajak umatnya tauhid. Nah, mari sama-sama kita satukan antara kedua ajaran ini. Kamu harus bertauhid sama seperti kita tauhid, kan begitu. Yaitu apa? Kalimat yang satu itu, alla na'budu illallah. Janganlah kita taat, tunduk, nyembah kecuali hanya Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak menyekutukan dengan Allah Tuhan lainnya gitu. Kalau kita bilang ada dua, berarti kan menyekutui Allah dengan satu Tuhan lagi. Kalau tiga, berarti kita menyekutukan Allah dengan dua Tuhan lainnya. Ayo sama-sama kita mengakui bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Itulah ajaran Nabi Ibrahim ya. La yattakhidza ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Janganlah kita jadikan sebagian akan sebagian kita jadiin sebagai Tuhan selain Allah. Nah, ya. Nah ini apa itu artinya? Kalau yang tadi kan janganlah dijadikan Allah Tuhan lain selain Allah, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, gitu kan? Berarti kan udah tiga. Nah, kemudian jangan pula apa? Sebagian kita jadiin Tuhan akan sebagian. Oh, berarti bukan hanya sebatas Tuhan Anak dan Tuhan Bapa. Ya. Jangan pula sebagian kita yang jadiin Tuhan kepada sebagian gitu. Berarti kan Tuhan itu bukan hanya sekedar dua. Tuhan itu bukan hanya sekedar tiga. Kamu pun menganggap selain yang tiga itu menganggap Tuhan-Tuhan lagi, ada lain lagi selain Tuhan. Ya. Siapa itu? Nah, ya. Yang kita kenal kan kalau yang mereka Tuhan kan ada anak, ada ibu. Nah, selain anak sama ibu, jangan pula menjadiin Tuhan selain itu yang tiga. Berarti mereka itu mengakui selain yang tiga ada Tuhan-Tuhan lain. Padahal mereka itu yang mereka sembah cuma tiga kan gitu. Nah, ini di kalangan kaum muslimin juga bertanya-tanya, ya Rasulullah, ya kan yang mereka sembah cuman kalau nggak dua tiga. Nah, kenapa Allah mengatakan janganlah jadiin sebagian kita dijadiin Tuhan, padahal yang disembah itu cuman ada tiga atau dua menurut mereka. Oh, nanti Allah akan terangkan. Sesungguhnya mereka itu bukan hanya menyembah anak dan menyembah ibu sebagai Tuhan, menyembah pendeta itu disembah gitu ya. Karena pengertian nyembah ini bukan artinya apa nih ada patung, ada salib gitu menyembah, bukan begitu nyembah. Mentaati, membuat undang-undang, ya yang apa, yang berwenang gitu, yang berwenang membuat undang-undang hanya Allah. Berarti kita nyembah Allah. Nah,
Kalau kita akui undang-undang dibuat oleh manusia, berarti kita menyembah dia itu yang membuat undang-undang. Ini kan buktinya begitu. Jadi siapa itu yang nambah-nambahin ajaran? Pendeta. Saat umatnya mengakui pendeta, berarti mereka menyembah pendeta. Mana contohnya? Itu seperti tadi. Ya. Ajarannya Nabi Isa khitan. Ini sama. Ya. Kita ini orang Islam diajarin khitan kalau laki-laki, gitu. Nah, sedangkan orang ajarannya mereka itu nggak khitan. Nah, siapa itu yang bikin undang-undang? Nah, yang tadinya sunat itu wajib, akhirnya nggak wajib. Pendeta. Berarti mereka mentuhankan pendeta. Oh, berarti yang dia tuhanin bukan hanya sebatas siapa tadi? Yesus, bukan sebatas Ruhul Kudus, tapi pendeta pun mereka tuhankan. Kenapa? Karena pendeta itu bikin-bikin undang-undang yang tidak ada, kadang-kadang dihapus, kadang-kadang diapain. Nah, itu berarti menuhankan. Nah, ini artinya wala yattakhiza ba'duna ba'dun arbaban min dunillah tuh ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kamu benar-benar mengagungkan Nabi Ibrahim, mari kami juga orang Islam mengagungkan Nabi Ibrahim. Jadi kita ambil satu titik yang sama-sama. Kalau benar-benar kamu memuliakan Ibrahim, kami juga memuliakan. Nah, kalau memang benar begitu, mari kita ngikutin ajaran Ibrahim. Apa ajaran Ibrahim? Mengesahkan Allah, tidak menduakan Allah, tidak mentigakan Allah, bahkan tidak mentuhankan lebih dari 3 Allah. Apa itu lebih dari 3? Yaitu kamu jadikan pendeta sebagai Tuhan, gitu. Nah, jadi yang dikatakan pendeta jadi Tuhan berarti bukan berarti mereka nyembah pendeta, begitu, bukan. Ya, mengikuti ajaran-ajaran yang dibuat-buat oleh pendeta itu berarti mentuhankan. Seperti apa tadi? Sunat. Apa lagi? Ajarannya Nabi Isa nggak boleh minum khamr, sama. Kan khamr itu Islam nggak boleh. Nah, di kalangan mereka khamr itu halal. Siapa yang menghalalkan? Apa Nabi Isa? Pendeta. Ini saksinya nih. Karena dia punya pengalaman. Ya, benar kan, orang Kristen menghalalkan khamr. Yang halalin siapa? Pendeta. Berarti mereka mentuhankan sunat nih. Yang tadinya wajib nggak wajib. Ya. Khamr, ya. Talak, tuh talak itu sama orang Kristen, ajaran Nabi Isa. Artinya apa? Ajaran Islam memperbolehkan suami nalak istri, gitu. Kan nggak semuanya orang berumah tangga langgeng gitu. Saat dari mulai dia nikah sampai mati gitu, ada kan? Ada. Siapa itu? Pangeran Charles. Apakah ada orang yang lebih kaya dari Pangeran Charles? Ya, Pangeran Charles. Ya, putra mahkotanya Inggris Elizabeth, masya Allah. Siapa yang lebih kaya dari dia? Ya, apa aja dia punya. Istrinya Diana namanya, orang yang paling cantik di dunia. Duit ada, istrinya cantik. Rumah tangganya bisa nggak? Emang kagak akur kan, gitu. Iya kan? Ini buktinya kalau yang namanya orang kawin nggak selalu gitu, nggak selalu rukun dan damai. Bisa aja terjadi. Nah, solusinya apa? Ya udah, kalau memang nggak bisa disatukan kan talak, kan itu naluri kan. Itulah ajaran Islam. Nah, demikian juga Kristen begitu juga awal-awalnya gitu. Akhirnya dirubah-rubah itu. Siapa yang ngerubah? Ulama-ulama mereka. Yang namanya orang kawin nggak boleh talak seumur hidup. Makanya pendeta kalau saat mau nikahin orang, saya jadikan pasangan ya seumur hidup, kan gitu. Jadi talak nggak boleh kan? Yang kagak bolehin siapa?
akhirnya kena bertabrakan gitu, bertabrakan dengan realita. Bagaimana nih caranya nih supaya ajaran mereka yang batil itu nggak ketahuan? Enggak, itu pisah ranjang. Emang ya sama aja pulang kampung sama pulang memudik, emang beda. Pulang kampung sama mudik lain atau beda? Pisah ranjang sama talak sama nggak? Supaya takut jangan disalahin, bilang aja jangan talak nih, pisah ranjang. Jadi putra dia apa? Elizabeth sama putra Diana bukan talak, itu hanya pisah ranjang. Padahal talak. Jadi mengakui manusia ulama boleh membuat undang-undang, menuhankan itu gitu ya. Nah, sampai semua mana tadi itu ya. Baik, wala yattakhidza ba'duna ba'dhan arbaban fa in tawallau. Nah, kalau memang ajakan ini mereka enggak penuhi pula, pakulu udah yang terakhir memang kita paksa-paksain ya. Katakanlah isyhadu bi anna muslimun ya. Kami adalah orang Islam ya gitu. Terserah kamu mau ngikut enggak, itu kita enggak perlu memaksa dia. Wa fil hadhil ayat ini menunjukkan apa? Dakwah sharihah tuh. Ajakan yang sangat jelas, rasyidah tuh. Ajakan yang sangat ya lurus ilal fariqain, kepada dua kelompok tadi yaitu Yahud wa Nasara, untuk ikhlasul ibadah lillahi wahdah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang kita sembah, dialah Allah Tuhan yang kita taati, dialah Allah Tuhan yang ya berwenang untuk membuat undang-undang yang undang-undangnya harus kita taati gitu ya. Tanqiyatul akidah min syawaibi syirki wa dhalal. Nah, kita ajak mereka membersihkan tuh akidah daripada segala kotoran-kotoran ya. Syawaib artinya kotoran-kotoran syirik dan sesat. La yang bagi li ahadin minal bashar, tidak boleh seorang pun manusia ayan qada bil ibadah wa ta'ah li ahadin minal khalqi, tidak boleh seorang manusia nyembah kepada manusia gitu daripada makhluk Allah. Ayan kana, apapun dia kedudukannya, baik kedudukannya sebagai nabi kita sembah jadi Tuhan, atau kedudukan sebagai ulama itu ya. Kama fa'alal Yahud wa Nasara, seperti yang dilakukan oleh mereka Yahud Nasara. Ini Yahudi kalau Kristen nyembah Isa, kalau Yahudi nyembah Uzair gitu ya. Nasara nyembah Masih dari itu. Atau aidon ahbar. Nah, di samping mereka nyembah Yahudi nyembah Uzair, Kristen nyembah Masih, demikian juga ya mereka itu menyembah pendeta-pendeta tuh. Atau aidan al ahbar war ruhban tadi ya. Siapa itu ahbar war ruhban? Ru'asauddin, ulama-ulama mereka sembah ya. Jadi apa artinya mereka nyembah ulama mereka? Bukan berarti ulama mereka sembah begitu, bukan. Artinya atau bima ahallu wa haramu. Nah, mereka mentaati apa yang dihalalkan oleh ulama mereka, dan mentaati juga apa yang diharamkan oleh ulama mereka. Padahal yang berwenang ya mengatakan halal dan haram tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sampai di sini waruya lama nazalat akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Kalau nggak salah minggu depan ya. Minggu depan ya. Jadi nggak kayak berseling nih, kena tanggalnya ganjil ya. Ganjil sama ganjil gitu. Walaupun ganjil genap nggak berlaku, namun di masjid ini masih tetap berlaku ganjil. Kalau yang nggak berlaku di jalanan, ini di masjid. Baik, karena waktu sudah tiba saat terbit matahari, kita tutup pengajian kita. Sebelum kita baca zikrul tauhid, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman. Dan kita mohon berkah Fatihah pula Allah taala jauhkan diri kita, keluarga kita, dan semua saudara-saudara kita dari segala macam bencana,
dan musibah atau penyakit yang melanda dunia pada saat-saat ini. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.